4 tipe kepribadian dan cara menghadapinya. Kamu yang mana? Manusia adalah individu yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki ciri khasnya. Dalam bergaul dan berteman, kita menemukan berbagai tipe orang dengan temperamen yang berbeda-beda. Kita bisa betah dalam berteman dengan seseorang, tapi bisa juga kita tidak sabar atau mudah kesal ketika menghadapi tipe-tipe orang tertentu. Agar hubungan pertemanan atau bahkan kekeluargaan terjaga dengan baik, berikut kiat-kiat dalam bergaul dan menghadapi orang-orang dengan temperamen berbeda. Yang pertama, menghadapi orang sanguin. Tipe sanguin adalah orang-orang yang terbuka dan senang bercerita. Orang sanguin juga mudah menyesuaikan diri, ramah, dan penuh humor. Tipe seperti ini tidak tahan melihat orang asing di depan mereka yang tidak tanggap. Orang sanguin memang suka bergaul dan spontan. Mereka jarang khawatir akan masa depan dan masa lalu, dan menikmati banyak kegembiraan hari demi hari. Orang dengan tipe kepribadian sanguin cenderung hidup optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan risiko. Selain itu, tipe sanguin biasanya lemah dalam menoleransi kebosanan, serta akan mencari variasi dan hiburan. Secara alami, sifat ini kadang-kadang negatif dalam memenuhi hubungan percintaan dan lainnya. Karena kepribadian ini berperilaku mencari kesenangan, banyak orang dengan kepribadian sanguin cenderung berjuang dengan kecanduan, ingin suatu hal dengan terus-menerus. Orang sanguin juga dikenal sangat kreatif dan bisa menjadi seniman serta penghibur yang hebat, dan akan berhasil jika memilih karir di industri hiburan. Sanguin disebut juga penipu ulung. Kenapa? Karena karakter ini sangat pintar dalam hal menyembunyikan perasaannya, terutama perasaan sedih, kecewa, bahkan terluka. Karakter ini sangat periang. Saking periangnya bisa menyembunyikan perasaan sedihnya itu. Kamu punya karakter ini kalau kamu tipe orang yang selalu ingin di depan, dilihat banyak orang, populer, dan bisa mencairkan suasana. Tapi kekurangannya ada satu lagi nih, karena sifatnya periang itu, mereka kadang dibenci para plekmatis karena sering tidak lihat situasi kalau lagi senang-senangnya. Berhubung mereka senang berbicara, Anda harus menyediakan telinga Anda jika ingin menjadi teman yang baik bagi mereka. Kadang jika kita mendengarkan, banyak cerita atau lelucon menarik yang mereka lontarkan. Walaupun begitu, terkadang mereka bisa bercerita sampai berkali-kali, hingga bisa membuat kita bosan. Tapi usahakan untuk selalu menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Kemampuan alami orang sanguin sangat cocok jika memilih pekerjaan yang berhubungan dengan marketing, travel, fashion, memasak, atau kuliner, atau olahraga. Orang dengan tipe sanguin biasanya juga pelupa. Ada baiknya Anda lebih pengertian dan tidak mudah sakit hati jika mereka lupa menepati janji atau melupakan hal penting seperti tanggal ulang tahun Anda. Kemungkinan besar mereka tidak sengaja. Bila mereka kerap mengulangi kesalahan kecil yang sama, belajarlah memaafkan dan menerima mereka apa adanya. Karena tidak mudah bagi mereka untuk berubah. Berikan mereka nasihat yang tepat dan jangan mengkritik atau menjatuhkan mereka di depan umum. Yang kedua, menghadapi orang koleris. Orang dengan tipe koleris juga cukup terbuka, namun tidak seterbuka sanguin. Koleris adalah tipe orang yang aktif, bersemangat, pekerja keras, ambisius, serta dapat menjadi motivator bagi orang lain. Karena sifatnya yang berkemauan keras dan mandiri, orang tipe koleris cenderung keras kepala. Kompromi hal yang sulit bagi mereka, kecuali kompromi itu bermanfaat atau menguntungkan mereka. Seseorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Orang yang koleris terkenal sangat cerdas, analitis, dan logis, sangat praktis dan langsung. Tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah. Seorang koleris menyukai pembicaraan singkat dan menikmati percakapan yang mendalam dan bermakna.
Mereka lebih suka sendirian daripada di perusahaan dengan orang berkepribadian lemah. Idealnya, tipe ini suka menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memiliki minat profesional yang serupa. Biasanya karakter ini dimiliki oleh para pemimpin atau yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Sifatnya yang memiliki kemauan keras mencapai sesuatu membuatnya bisa membawa orang atau beberapa orang mencapai tujuannya. Hanya saja semangatnya yang terlalu berapi-api kadang bikin para koleris tidak terlalu punya teman dekat. Pekerjaan ideal untuk seorang koleris terkait dengan industri, tentang pengelolaan, teknologi, statistik, teknik, dan pemrograman. Orang koleris cenderung tidak peka, jadi jangan menuntut mereka berlebihan. Sifat mereka yang terkadang egois juga membuat mereka cenderung lebih memikirkan diri sendiri. Anda perlu bersabar menghadapi mereka. Mereka lebih suka bila Anda berbicara langsung tanpa bertele-tele. Mereka juga bisa dibilang bukanlah tipe pendengar yang baik. Oleh karena itu, bersabar pula bila mereka sering tidak betah mendengarkan curhat Anda. Pilihlah waktu yang tepat untuk bercerita dan perhatikan suasana hati mereka. Yang ketiga, menghadapi orang melankolis. Tipe melankolis pada dasarnya bersifat tertutup. Walau begitu, mereka sering memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan lebih menghargai seni dibandingkan dengan karakter yang lainnya. Sayangnya, orang melankolis berpembawaan pesimistis. Jadi kebanyakan hal seringkali mereka pandang dari sisi negatif. Mereka suka mendengarkan pendapat orang lain. Jadi cobalah untuk memberi saran dan masukan kepada mereka. Namun ingat, cobalah mengerti sisi sensitif mereka. Orang-orang dengan kepribadian melankolis menyukai tradisi. Misalnya, wanita memasak untuk laki-laki, laki-laki membuka pintu bagi wanita. Tipe melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya, tidak seperti orang-orang sanguinis. Melankolis tidak suka mencari hal-hal baru dan petualangan dan bahkan cenderung akan sangat menghindarinya. Seseorang dengan kepribadian melankolis tidak mungkin menikah dengan orang asing atau meninggalkan tanah airnya ke negara lain. Orang yang melankolis juga dikenal sangat sosial dan berupaya berkontribusi pada komunitas, sangat teliti dan akurat. Tipe ini adalah manajer yang fantastis dengan kepribadian yang baik. Kalau kamu merasa punya jiwa seni yang tinggi dan juga introvert, berarti kamu punya karakter ini. Salah satu pribadi yang cukup perasa dan ingin jadi pusat perhatian, alias orang harus tahu kalau beliau sedang sedih atau tidak baik dan butuh perhatian lebih. Karir yang sempurna untuk tipe kepribadian melankolis antara lain dalam bidang pengelolaan atau manajemen, akuntansi, pekerjaan sosial, atau bagian administrasi. Mereka tipe yang menghargai janji dan waktu. Jadi jangan lupakan janji Anda kepada mereka. Apalagi bila Anda pelupa, mintalah tolong kepada mereka agar mengingatkan Anda, karena mereka pasti sangat senang bila Anda menolongnya. Jaga kepercayaan mereka dengan baik dan jangan kecewakan mereka, karena kebanyakan dari mereka adalah orang yang tidak percaya diri. Sering-seringlah menyemangati mereka, jangan menertawakan jika mereka gagal, melainkan berilah saran yang membangun. Yang keempat, menghadapi orang plekmatis. Tipe plekmatis merupakan orang yang tertutup dan diam, tidak menuntut, kalem, dan seringkali lambat. Mereka jarang mengeluarkan ide atau perasaan jika mereka tidak yakin, dan mereka tidak akan melukai atau menyakiti orang lain. Orang plekmatis merupakan orang yang sangat baik dengan sifat yang bahagia dan menyenangkan. Mereka pun tidak banyak menuntut. Walaupun begitu, kita tidak boleh sesuka hati ketika menghadapi orang seperti ini, karena mereka pun tentu ingin dihargai. Seseorang dengan tipe kepribadian plekmatis biasanya adalah orang-orang yang cinta damai. Tipe ini biasanya mencari keharmonisan antar pribadi dan hubungan dekat yang membuat orang-orang plekmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang penuh kasih. Orang-orang plekmatis suka menjaga hubungan dengan teman-teman lama, anggota keluarga yang jauh, dan tetangga. Dalam hal kepribadian, tipe plekmatis cenderung menghindari konflik
dan selalu berusaha menengahi orang lain untuk memulihkan perdamaian dan harmoni. Flegmatis juga sangat suka beramal dan membantu orang lain. Pribadi yang cukup pendiam ini juga salah satu karakter pribadi yang tidak punya banyak teman dekat. Karakter yang cukup introvert ini juga bisa dijadikan teman curhat karena sifatnya yang cuek dan dirasa mampu menjaga rahasia temannya. Karir yang ideal untuk tipe kepribadian flegmatis antara lain perawat, guru, psikolog, konseling, atau layanan sosial. Mereka cenderung tertutup, jadi jangan pernah memaksa mereka untuk bercerita kepada Anda. Jika mereka sudah merasa nyaman, mereka pasti akan bercerita. Jangan mudah emosional melihat gaya mereka yang santai dan cenderung lamban, karena itulah mereka apa adanya. Berhubung mereka tipe orang yang cinta damai, jangan buat mereka berada dalam suatu keributan, karena hal ini membuat mereka tidak nyaman. Jika ada hal yang tidak disukai, lebih baik dibicarakan baik-baik. Tidak perlu marah-marah di depan mereka, apalagi mereka tipe orang yang menghargai persahabatan. Nah, inilah 4 tipe kepribadian dan cara menghadapinya. Kalian ada di tipe yang mana, guys? Jika boleh saya simpulkan, ternyata masing-masing kita mempunyai tipe kepribadian yang berbeda. Ada keunggulannya dan ada kelemahannya masing-masing. So, jadilah bijak menyikapi agar hidup kita aman dan damai serta sukses senantiasa. Jika kalian merasakan manfaatnya dari channel ini, tolong dibantu untuk subscribe, like, and komennya ya guys, agar channel ini dapat bermanfaat lebih banyak orang. Sampai jumpa pada pengetahuan umum berikutnya. Dadah. You